Maaf Bu Siva, bisa kita mulai memandikan jenazah suami ibu sekarang? Silakan Pak. Yang tabah ya Bu Siva. Sekarang kita doakan saja. Mudah-mudahan segala amal ibadah Pak Amrul diterima Allah. Dan dilapangkan kuburannya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Kenapa Bang Amrulin ya? Kok dia seperti kecelakaan? Sudah, jangan komentarin terus. Cepat, mandikan jenazahnya. Ambil tangannya. Amrul, ternyata saya tuh nyuruh kamu kerja lembur itu untuk benar-benar kerja, Amrul. Bukan untuk berbuat tadikan musuh seperti ini. Pak, saya minta maaf, Pak. Diam! Saya nggak peduli. Kamu mau pacaran sama cowok atau ontas sekalipun, itu terserah. Tapi jangan buat adegan mesum di kantor ini. Pakai acara lampu digelapin segala lagi. Saya tahu saya salah, Pak. Tapi tolong, Pak. Saya mohon. Ingat, Amrul. Mulai detik ini, kamu saya pecat. Sekarang kamu keluar. Tahu, Pak. Keluar, Amrul. Laporan dari hasil cuci cetak kita minggu ini, Bu. Itu saja sudah mencapai 16 juta. Alhamdulillah. Lumayan juga ya keuntungannya.
Tapi dari studio foto kok belum begitu ada kemajuan ya, Tin? Mungkin karena masih liburan sekolah, jadi studio agak sepi. Iya ya. Makasih ya, Tin. Mari Bu, permisi. Ya. Brengsek. Sekarang aku nganggur. Gara-gara kamu semuanya. Maaf deh bang, kan abang tahu sendiri, kalau kita lagi berduaan cuma diem aja, rasanya kan nggak tahan banget. Lihat situasi dong. Berapa kali aku bilang sama kamu, tolong jangan di kantor, jangan di kantor, jangan di kantor. Kok abang jadi marah-marah gitu sih sama Edo? Kan abang juga yang mau ditemenin sama Edo lagi lembur di kantor. Kenapa mau? Gimana ya? Aku udah bosan hidup pas-pasan kayak gini. Sekarang nganggur lagi. Aku harus cari jalan selain sekedar kerja. Mbak, bannya kok bocor? Oh ya? Makasih. Enggak. Silakan, ini apa Pak Dompet? Cepat ambil. Jangan, tolong. Kenapa Mbak? Tas saya dirampok. Weh, berhenti loh. Oh, lu mau jadi dua? Berani lawan dua lo? Dua-duanya sekali maju. Tasnya. Untung ada abang. Ini cewek boleh juga. Cantik. Kayaknya sih. Tapi boleh lah. Jadi Bang Amrul ini kerja di kantor advertising deket bank itu ya? Iya Mbak. Jangan panggil saya Mbak dong. Saya kan masih muda. Saya kerja di studio foto. Itu warisan keluarga saya. Saya kan hidup sebatang kara di sini, Bang. Benar. Ini cewek pasti orang kaya. Ini dia sasaran gua. Dengan deketin dia, gua nggak usah susah-susah cari uang. Bang Amrul kelihatannya orangnya baik. Udah kerja, mapan, ganteng lagi. Mudah-mudahan jodohku kayak dia ya. Kau mikir ke situ? Abang kok diem aja? Kenapa sih bang? Abang mau merit dong. Abang mau merit? Edo gak ikhlas bang. Edo gak ikhlas abang merit. Bohong. Dengerin abang dong. Coba. Dengar. Edo, please. Ya. Aku belum lama kenal sama cewek. Tapi abang tahu dia orang kaya tuh. Abang jahat sama Edo. Abang mau mengkhianati cinta Edo. Abang gak jahat sama Edo sayang. Abang gak jahat. Please percaya sama abang Edo. Kamu itu soulmate buat abang. Dan kamu harus percaya
Hasil dari itu semua nanti buat Edo semua, buat Edo semua. Abang masih ini semuanya udah direncanain. Enggak sayang, enggak. Ya. Pakai acara merit segala. Awas aja kalau Bang Amrul lupa sama janjinya. Aku nggak bakal ngebiarin Bang Amrul lama-lama sama Siva. Lihat aja. Makasih ya. Selamat dulu ya. Bahagia. Ya, makasih. Selamat malam. Makasih. Makasih. Bang, nanti kita bulan madu kemana ya? Abang kok tiduran di sini sih? Di kamar aja yuk. Aku capek banget, Siva. Lagian kita nggak usah bulan madu lah. Hari gini kan zaman lagi susah. Lebih baik uangnya kita tabung. Iya kan? Iya deh. Tapi masuk kamar ya. Apa aku bisa ya berhubungan sama cewek? Aku kan nggak pernah. Bang, ayo dong. Ada apa sih, Bang? Kok Abang kayaknya kesel gitu? Abang gak seneng ya sama malam pengantin kita? Kalau Syifa sih seneng banget, Bang. Kita jalan-jalan aja yuk, Bang, yuk. Abang libur kan? Siva, sebenarnya waktu itu aku nggak bilang sama kamu kalau permohonan cuti nikahku ditolak. Makanya aku berhenti dari tempat kerjaku. Ya udahlah, Bang, nggak apa-apa. Nanti kan bisa cari kerja lagi. Insya Allah, kalau kita berusaha, pasti ada jalan keluarnya kok. Gimana kalau studio kamu, aku yang pegang? Pokoknya, aku jamin, kalau aku yang pegang, pasti akan lebih maju. Ya, dengan megang studionya Siva, kesempatanku mengeruk kekayaan Siva terbuka lebar. Ini hasil laporan keuangan minggu lalu. Iya, Pak. Uangnya Uangnya ada sama saya. Baru saya mau transfer ke rekeningnya Bu Siva. sama saya aja. Saya kan sekarang suaminya Ibu Siva. Sini. Maaf, Pak. Mulai hari ini, saya kan bos di sini. Jadi semuanya saya yang nentukan. Dan ingat, semua hasil studio kamu harus kasih ke saya. Cash. Baik, Pak. Kalau gitu saya permisi. Oke. Halo Syifa. Iya, maaf.
Aku kayaknya malam ini harus ketemu dengan klien, jadi pasti pulangnya malam banget. Gimana? Nggak apa-apa ya? Oke, bye. Halo, Edo sayang. Kamu jam berapa sih sekarang? Nggak tahu. Jam segini kok pintu udah dikunci? Hah? Abang mabuk ya? Kenapa? Kalau aku mabuk kenapa emangnya? Kamu nggak suka? Iya. Kok jadi begini sih, Bang? Tadi saya telepon bagian keuangan studio. Katanya abang ngambil semua uang studio kemarin ya? Kamu bawel ya? Hah? Itu kejaran istri yang bawel. Kenapa? Kamu nggak percaya kalau aku yang lolos studio? Iya. Hah? Bukannya Shiva nggak percaya, Bang. Apa dong kalau nggak percaya? Abang kok berubah begini sih? Kalau abang berubah, kenapa emangnya Shiva? Sekarang ini, yang memegang kekuasaan di rumah ini dan yang mengatur kehidupan di rumah ini adalah abang, bukan kamu. Sekarang kan kamu sebatang kara. Kamu mau ngadu? Silakan kamu ngadu. Silakan kalau kamu nggak suka. Ngadu sama siapa? Hah? Shiva, abang capek. Tolong sekarang kamu siapin kamar buat teman abang, ya? Tapi Bang, Coba! Udah dong, Bang. Kamu pusing. Sama. Ya deh, Bang. Bentar. Ke atas yuk. ya Allah, rupanya Bang Amrul tidak seperti yang kusangka. Aku tertipu dengan penampilannya. Sebentar. Siva! Siva! Aduh, Siva. Udah siap kamarnya? Udah siap belum kamarnya? Saya tanya nggak usah pakai mikir. Kok, aduh, otak kamu taruh di mana sih? Di kaki ya? Apa di bawah kaki lagi? Iya Bang, udah selesai. Udah siap? Oh, bagus sekali. Sekarang kamu tidur, jangan berisik. Saya mau bobo, saya ngantuk. Ayo, saya. Oh, satu lagi. Besok saya bangun, kamu tolong siapin sarapan pagi sama susu. Makasih. Udah dong, Bang. Jangan marah kayak gitu ah. Saya nggak marah. Pusing. Kamu pusing. Sama. Ya deh, Bang.
Abang tahu kalau perbuatan abang itu dilarang agama. Terserah aku mau sama siapa aja. Tapi Allah menciptakan manusia berpasangan. Laki-laki dengan perempuan. Jadi sekarang kamu udah berani ngatur aku? Kamu masih bawel. Aku bisa mengajar kamu lebih keras daripada ini. Ngerti kamu? Pak, tolong jangan seperti itu. Dan awas. Kalau kamu cerita sama orang-orang tentang saya sama Edo. Ampunilah dosa hamba-Mu ini, ya Allah. Ampunilah dosa suami hamba. Jauhkanlah suami hamba dari perbuatan yang tercela. Kembalikanlah dia ke jalan-Mu, ya Allah. Kabulkanlah doa hamba, ya Allah. Siap, Pak. Selamat siang. Tolong kalian semuanya ke ruangan saya. Sekarang. Yuk. Halo, Assalamualaikum. Tina, Iya, Bu. Bang Amrul ada di sana. Bapak kebetulan sedang ada di ruang rapat. Saya mau nanyain keadaan studio foto. Aduh, Bu. Semenjak studio ini dipegang sama Pak Amrul, semua jadi kacau. Karena semua keuangan dipegang sama Bapak, termasuk uang bahan baku. Kita nggak tahu harus gimana, Bu. Gimana kalau kamu kembalikan seperti yang dulu aja? Transfer ke saya lagi. Aduh, susah, Bu. Saya takut. Nanti Bapak bisa ngamuk lagi. Kalau dia ngamuk, kita dipecat, Bu. Bu, udah dulu ya, Bu ya. Kayaknya Bapak manggil deh. Ya Allah, kenapa semua jadi berubah seperti ini? Kok jadi mual seperti ini sih? Jangan-jangan saya hamil. Nggak mungkin. Saya harus periksa ke dokter. Dari mana kamu? Tadi kan saya udah bilang, semuanya harus kumpul di ruangan saya. Maaf, Pak. Tadi saya terima telepon dari supplier dulu. Sekarang dengerin, karena harga BBM naik, otomatis operasional studio juga naik. Jadi dengan menyesal terpaksa uang makan kalian dan transport harus saya stop. Tapi Pak Amrul, gaji kita sudah kecil. Masa Pak Amrul tega menghilangkan uang transport? Diam! Saya nggak mau dengar lagi omongan kalian. Ini udah menjadi keputusan kantor. Terserah kalian suka atau tidak. Tapi Pak, dulu waktu yang ngatur Bu Siva, kita nggak ada potongan apa-apa. Bahkan, walaupun gaji kita dikit, kita selalu naik tiap tahun. Yang nyuruh kamu ngomong siapa? Hah? Udah saya bilang, saya nggak mau dengar lagi kalian ngomong. Sekarang semuanya terserah kalian. Suka atau tidak, ini udah menjadi keputusan kantor. Yang nggak suka, saya pecat. Beres kan?
Sekarang kalian semua keluar dari sini. Oke. Baik Pak, kalau gitu kami permisi. Dasar orang-orang tol. Dengan cara seperti ini, saya akan menjadi lebih kaya. Saya akan menjadi lebih kaya. Gimana hasil pemeriksaannya, Dok? Selamat ya. Sebentar lagi Mbak akan punya anak. Syifa! Syifa! Bang, katanya Abang ngapus uang transport dan uang makan ya. Kasihan dong karyawan di studio. Gaji mereka kan udah kecil, masa harus dipotong juga? Syifa, berapa kali aku bilang, kamu nggak usah ikut campur urusan kantor. Mau aku ajar? Bang, tadi saya cek ke dokter dan katanya saya hamil. Kamu hamil? Iya, Bang. Gimana mungkin, Syifa? Aku nggak mau. Ribet aja. Aku mau kamu gugurin kandungan itu. Bang, tapi kan ini anak kita. Gugurin. Syifa nggak mau gugurin. Gugurin! Syifa nggak mau gugurin. Kamu mau ngebantah? Bagus. Bang, jangan, Bang. Nanti kalau kamu sudah besar, kamu jadi anak yang soleh ya, Nak. Bang, jangan pulang malam-malam ya. Kata dokter anak kita akan lahir sekitar minggu ini. Terus kenapa? Yang mau anak itu kan kamu, bukan aku. Abang kok tega sih? Ini kan anak abang. Udah deh, aku nggak mau pusing. Resek. Ya Allah, berikan hidayahmu pada suami hamba ya Allah. Aduh. Astagfirullah. Bang! Astagfirullah, ya Allah. Tolong! Aduh. Astagfirullahaladzim. Mbak Syifa kenapa? Ya Allah, Mbak Syifa mau melahirkan. Saya cari taksi dulu Mbak ya. Sabar ya Mbak ya. Ayo Mbak, kita cari taksi Mbak. Sabar ya, Bu. Sepertinya Ibu akan segera melahirkan. Suami Ibu udah dikasih tahu? Belum. Tolong hubungi suami saya, Sus. Baik, Bu. Nomornya berapa, Bu? 707. Halo? Dengan Pak Amrul. Saya dari Rumah Sakit Kasih Ibu, Pak. Ingin memberitahu kalau Ibu Syifa akan segera melahirkan. Salah sambung, Mbak. Salah sambung. Maaf, terima kasih, Pak. Siapa? Nggak tahu tuh, Bang. Salah sambung. Bang, abis ini kita dugem yuk. Ya. Boleh. Aduh, dokter. Aduh. Sabar ya, Bu. Ya terus. Aduh. Iya, yang kuat, Bu, yang kuat.
Bang, Kamu manja banget sih. emangnya kenapa sih? Nggak apa-apa, cuma kencananya masih di hotel. Iya bang, kayak nggak ikhlas gitu deh sama Edo. Kan nggak tiap hari ini bang, kan juga biar lebih hot. Dasar. Ini Bu, bayinya. Cantik sekali. Cantik sekali kamu, Nak. Mudah-mudahan bapak kamu sadar ya, Nak, ya. Bang, abang janji ya sama Edo nggak bakal ninggalin Edo, terus kita sehidup semati. Iya, Abang janji. Abang gak akan ninggalin Edo. Benar ya bang ya? Ini ada apaan? Kalian ngapain semua di sini? Ini acara kekahan untuk anak kita, Bang. Abang kemana aja sih 2 minggu nggak pulang? Tega betul Abang nggak peduli sama anak kita. Berapa kali aku harus bilang sama kamu, aku nggak pengen bayi itu. Jadi kamu urus aja sendiri. Dan kalian semua, tolong keluar dari rumah ini. Bubar, saya mau istirahat. Bubar! Kenapa kalian diam? Ayo bubar. Apa harus satu-satu aku tendang kalian supaya keluar dari rumah ini? Hah? Ayo keluar. Keluar! Bang, jangan. Bang, ini pengajian ini buat anak kita. Kita harus bersyukur dikasih anugerah anak. Supaya anak kita menjadi anak yang soleha. Anugerah, anugerah. Saya nggak peduli dengan anugerah. Buat apa punya anugerah kalau bikin pusing? Sekarang saya mau istirahat. Saya nggak mau diganggu. Tolong jangan berisik. Maaf Bu, jika kedatangan saya ke sini mengganggu Ibu, karena saya membawa berita buruk. Studio kita hampir bangkrut, Bu. Semenjak Pak Amru memegang semua uang bahan baku di kantor, gaji pegawai sampai sekarang belum dibayar. Karena Bapak belum masuk selama 2 minggu. Saya bingung, Bu, harus ngomong apa sama teman-teman. Karena mereka menanyakan pada saya. Ya udah, nanti saya pikirin jalan keluarnya ya. Kamu sekarang pulang aja. Saya takut suami saya bangun. Semoga Ibu bisa menolong kami ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ngapain dia? Tadi Tina mengabarkan studio mau bangkrut karena bahan bakunya habis. Itu bukan urusan kamu. Kamu urus aja anak itu. Aku mau keluar. Bang, Abang mau kemana? Gak usah banyak tanya. Allah, berikan petunjukmu untuk mendapatkan keluarga yang sakinah ya Allah. Bang, sini dong bang.
Bang. Bang. Abang kenapa? Abang sakit. Apanya sih yang sakit, Bang? Selangkangan abang sakit. Abang sih terlalu hot kemarin. Yaudah deh, Bang. Ke kamar mandi aja dulu ya. Edo temenin ya. Bang, kita ke rumah sakit aja ya, Bang ya? Enggak, langsung pulang aja, langsung pulang. Yaudah deh. Selamat siang, Bu. Siang, Dok. Bapaknya di dalam? Ada. Silakan masuk, Dok. Baik. Silakan, Dok. Nampaknya Pak Amrul ini terserang penyakit kelamin. Jadi harus segera dibawa ke rumah sakit agar bisa ditangani oleh dokter khusus. Saya nggak mau ke rumah sakit. Awas kalau bawa saya ke rumah sakit. Saya lebih baik mati di sini. Baik, Bu. Kalau begitu saya permisi dulu. Makasih. Bang. Sakit. Bertobatlah, Bang. Masih ada kesempatan, mohon ampun kepada Allah. Ini semua gara-gara Edo. Aku harus membalas. Jangan, Bang. Aku harus membalas. Edo, aku harus membalas. Bang, Abang mau kemana? Diam. Bang! Abang mau kemana? Bang? Au! Bang? Abang kenapa? Kaki kelepas. Bang! Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Kenapa lagi? Kenapa dengan jenazahnya? Aneh, Pak Haji. Pak Haji datang sendiri. Masya Allah. Pak Haji, sepertinya mayatnya remuk. Tidak berbentuk. Saudara-saudaraku seiman, sesungguhnya setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah dan dosa. Tapi tidak semua manusia sempat bertobat dan menyadari kesalahannya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Kita mengambil pelajaran dari peristiwa yang menimpa Pak Amrul ini. Sekarang, mari kita doakan Pak Amrul. Semoga dilapangkan jalannya menuju hadirat ilahi. Amin. Dan diampuni segala dosa-dosanya yang ia lakukan selama hidupnya. Amin.
Sekarang, mari kita kuburkan saudara kita. Bismillah.